Salam damai dalam Yesus Kristus. Mari kita buka renungan hari ini dengan doa. Tuhan Bapa yang Maha Kuasa, kami undang Engkau datang di tengah renungan pendek hari ini, agar Engkau urapi hamba-Mu yang tidak layak untuk menyampaikan firman-Mu Tuhan, dan kami berdoa agar firman-Mu memberikan kekuatan yang baru, baik untuk yang menyampaikan dan yang mendengarkan. Saudara-saudari sekalian, pagi ini kita akan belajar dari kisah tentang Nabi Elisa. Jadi kita akan baca di 2 Raja-Raja pasal 6, dan latar belakang dari kisah ini yaitu ketika kerajaan Aram sedang berperang dengan kerajaan Israel. Namun strategi daripada kerajaan Aram selalu dapat dibongkar dan dibocorkan oleh Nabi Elisa, dan bocoran informasi ini tentunya adalah berasal dari petunjuk Tuhan sendiri. Sehingga strategi daripada pasukan Aram selalu dapat diketahui. Sehingga dengan demikian mereka tidak berhasil karena mereka selalu dihadang oleh pasukan Israel. Karena geram, Raja Aram mengirim pasukan besar untuk membunuh Nabi Elisa. Kita akan baca di 2 Raja-Raja pasal 6 ayat 13 sampai dengan 18. Berkatalah raja, "Pergilah melihat di mana dia, supaya aku menyuruh orang menangkap dia." Lalu diberitahukanlah kepadanya dia ada di Dotan. Maka dikirimkannyalah ke sana kuda serta kereta dan tentara yang besar. Sampailah mereka pada waktu malam lalu mengepung kota itu. Ketika pelayan abdi Allah bangun pagi-pagi dan pergi keluar, maka tampaklah suatu tentara dengan kuda dan kereta ada di sekeliling kota itu. Lalu berkatalah bujangnya itu kepadanya, "Celaka tuanku, apakah yang akan kita perbuat?" Jawabnya, "Jangan takut, sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka." Lalu berdoalah Elisa, "Ya Tuhan, bukalah kiranya matanya supaya ia melihat." Maka Tuhan membuka mata bujang itu sehingga ia melihat. Tampaklah gunung itu penuh dengan kuda dan kereta berapi sekeliling Elisa. Ketika orang-orang Aram itu turun mendatangi dia, berdoalah Elisa kepada Tuhan, "Butakanlah kiranya mata orang-orang ini." Maka dibutakannyalah mata mereka sesuai dengan doa Elisa. Kita lihat di sini sekilas situasinya sederhana, yaitu pasukan Aram mengepung kota Dotan, sedangkan Elisa berdiri tenang bersama pembantunya. Kita lihat pembantunya begitu panik ya, dan berteriak, "Celaka tuanku." Kita lihat bahwa dalam hal ini mengapa Elisa begitu tenang, karena Elisa dapat melihat dari alam atau dari ranah roh, sedangkan pembantunya hanya melihat dari ranah fisik saja, sehingga dia katakan, "Celaka tuanku." Kota Dotan dikepung dengan barisan kuda dan kereta perang, ya, sebagaimana seperti layaknya manusia yang normal seperti pembantu Elisa. Kita lihat memang manusia terlahir dari dengan panca indera kita, ya, apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, ya, itu sangat mempengaruhi pikiran kita. Sedangkan kita tidak terlalu sensitif dengan apa yang tidak terlihat. Tidak sensitif terhadap hal-hal yang tidak terlihat. Seperti layaknya kehidupan kita, ya, pembantu Elisa bangun pagi, keluar, kemungkinan seperti hari-hari normal seperti biasa, semuanya berjalan baik. Namun hari itu lain daripada yang lain, di mana dia dicekam ketakutan, kepanikan dengan situasi di mana pasukan Aram akan membunuh mereka.
dan dalam kehidupan kita mungkin semuanya sedang berjalan baik, ya, tapi tiba-tiba muncul laporan yang mengagetkan, kemungkinan berita musibah, kemungkinan ada anggota keluarga yang tiba-tiba jatuh sakit, pemecatan mendadak, atau bisnis yang merugi dan lain sebagainya. Saya pikir kita semua pernah mengalami hal-hal yang seperti ini, dan seperti pembantu Elisa, kita juga menjadi panik dan kita katakan celaka karena kita berpikir dan berkata dalam hati bahwa kelihatannya permasalahan yang besar ini tidak ada solusinya, dan ini adalah menjadi akhir daripada segalanya. Kita akan belajar bagaimana kita mengatasi rasa ketakutan dan beriman kepada Tuhan untuk pertolongan yang tidak terlihat. Secara alam fisik memang pasukan Aram mengepung, sedangkan dalam alam roh sebenarnya ada pasukan yang jauh lebih besar dan kuat, lengkap dengan kuda dan kereta berapi yang melindungi mereka. Dan Elisa katakan jangan takut, sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka. Jadi saudara-saudari, dalam menghadapi pertempuran hidup, dalam menghadapi kesulitan hidup, kita belajar agar kita tidak panik. Ya, kita mau belajar dari Nabi Elisa bahwa dalam pergumulan, dalam peperangan hidup, kita harus percaya bahwa Tuhan sedang mengirim bala bantuan untuk kita, meskipun kita tidak dapat melihatnya. Dan bala bantuan itu adalah pasukan yang lebih besar dan perkasa daripada musuh kita, dari permasalahan kita. Ya, dikatakan di ayat tadi, tampaklah gunung itu penuh dengan kuda dan kereta berapi sekeliling Elisa. Ya, yang paling penting, langkah pertama ketika kita dikagetkan dengan suatu berita yang tidak menyenangkan, jangan kita panik dan kita belajar dari Elisa. Kita boleh katakan kepada diri kita, jangan takut. Ya, karena meskipun kita tidak dapat melihat, kita harus percaya bahwa kekuatan bala bantuan daripada Tuhan yang lebih besar daripada permasalahan kita sedang dikirim oleh Tuhan. Dalam kisah ini Elisa juga berdoa agar Tuhan membukakan mata rohani dari pembantunya sehingga dia dapat melihat di mana gunung penuh kuda dan kereta berapi mengelilingi Elisa. Ya, kita juga mau belajar, kita mau berdoa agar Tuhan membukakan mata rohani kita, agar kita memiliki iman bahwa Tuhan sedang bekerja dalam kehidupan kita. Pasukan kereta berapi sedang dalam perjalanan untuk membela kita, untuk menyelesaikan peperangan kita, permasalahan dalam kehidupan kita. Ketika mata rohani kita buka, maka kita menutup mata fisik kita. Kita tidak melihat pasukan Aram lagi, tetapi kita hanya melihat pasukan Tuhan. Kita tidak melihat situasi sulit kita, tetapi kita mau melihat dengan mata iman kita akan pertolongan Tuhan yang sedang dalam perjalanan. Kita perlu mengandalkan iman dan bukan bergantung daripada apa yang kita lihat, apa yang kita alami. Ya, jangan kita membatasi solusi permasalahan kita dengan apa yang kita lihat. Kita akan kalah dalam berperang jika kita hanya memakai mata jasmani kita. Kita harus pakai mata rohani, yaitu iman bahwa pertolongan yang tidak kelihatan sedang dalam perjalanan untuk menolong kita. Selanjutnya kita juga akan baca
Di 2 Korintus 5 ayat 7 dikatakan, karena hidup kami ini ialah hidup karena iman, bukan karena melihat. Jadi karena juga dikatakan di Efesus 6 ayat 12 bahwa peperangan yang kita alami adalah peperangan rohani, ya, bukan melawan darah dan daging, melainkan melawan roh-roh jahat di udara dan penguasa kegelapan di alam roh. Jadi apabila kita hanya bergantung dan melihat akan hal-hal yang dapat kita lihat, situasi kita akan takut dan kita akan katakan celaka. Dan kita akan kalah sebelum berperang. Karena itu kita seharusnya tidak membatasi dengan apa yang sedang kita alami, ya, tapi kita harus dapat melihat dengan mata iman bahwa bantuan daripada Tuhan itu sedang dalam perjalanan. Ya, jadi kita dipanggil untuk berjalan dengan iman, yaitu berjalan atas dasar keyakinan akan Tuhan, bukan melihat situasi yang sedang kita alami saat ini. Kemungkinan kita saat ini sedang dikepung dalam masalah dan reaksi alami kita adalah panik dan takut dan kita katakan celaka. Tapi mari kita memilih untuk beriman dan kita katakan kepada diri kita sendiri, bukan kata celaka, tapi kita katakan jangan takut seperti yang dikatakan oleh Elisa kepada pembantunya. Jangan takut karena pasukan kuda dan kereta berapi sedang dalam perjalanan untuk membela kita. Jika kita setia, saya percaya bahwa Allah akan meluputkan kita dari serangan si jahat. Pasukan Aram meskipun dalam jumlah besar, terlatih, pasukan kuda dan kereta perang. Seolah tidak ada harapan, tapi kita harus percaya bahwa Tuhan akan melepaskan kita. Tuhan akan meluputkan kita dari serangan si jahat. Dalam penutup saya katakan, saudara-saudari seiman, ingatlah selalu, ketika kita dalam kepungan permasalahan, kita ucapkan jangan takut. Dan kita buka mata iman kita untuk melihat bahwa kemenangan sudah disiapkan oleh Tuhan. Pasukan kuda dan kereta berapi, pertolongan kita sudah dalam perjalanan dan Allah setia memelihara kita. Demikian renungan kita kali ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.